Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang binatang yang haram. Pembahasan yang pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu binatang yang haram. Nah, binatang haram adalah jenis binatang atau semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan. Itu yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam. Atau jenis binatang halal, tetapi proses penyembelihannya itu tidak dengan menyebut asma Allah. Nah, dalam keadaan apapun umat Islam haram mengkonsumsi jenis binatang atau daging tersebut, karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya itu harus ditinggalkan. Nah, itu untuk pengertian dari binatang yang haram. Jadi semua jenis binatang yang sudah diharamkan oleh Allah dan atau proses penyembelihannya itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, tidak menyebut asma Allah, itu tidak boleh dimakan ya. Itu termasuk binatang yang haram. Nah, yang kedua, di sini ada jenis-jenis binatang yang haram. Apa saja? Nah, yang pertama ada haram dimakan karena binatangnya sendiri atau zatnya. Nah, dari surat Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya di sini, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Nah, itu boleh ya, misalnya yang sekarat itu ya. Nah, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, itu tidak boleh. Dan diharamkan pula mengambil nasib dengan azlam atau anak panah. Jadi dengan cara menggunakan anak panah dibunuhnya atau disembelihnya, itu tidak boleh, karena itu merupakan suatu perbuatan yang fasik. Itu arti dari Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, dari keumuman ayat tadi, nah, semua yang berkaitan baik babi, baik kulit, daging, minyak, lemak ataupun yang lainnya itu diharamkan untuk dimakan dan dimanfaatkan untuk keperluan apapun. Itu diharamkan. Jadi baik babi, anjing ataupun hewan yang diharamkan, baik kulitnya, dagingnya, minyak, lemak ataupun yang lainnya itu tidak boleh dimakan. Itu merupakan jenis hewan yang pertama ya. Ada babi, ada anjing, ada hewan yang tajam, yang bertaring, ada semua bangsa burung yang berkukunya tajam, seperti elang, seperti apa lagi? Burung hantu, burung raja wali, burung bangkai, burung gagak, kelawar, itu merupakan burung yang berkuku tajam. Itu tidak boleh. Nah, atau hewan semua burung yang berkuku tajam tadi ya, yang tidak boleh dimakan. Nah, terus binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Di antara binatang-binatang tersebut adalah seperti ular, itu kan sering dibunuh ya. Karena apa? Karena berbisa. Terus tikus, kalajengking, anjing gila, atau kadal, burung gagak atau burung elang, itu tidak boleh dimakan karena sudah termasuk ke dalam hewan yang haram dimakan. Nah, yang keenam ada binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh, seperti lebah, burung suradi, katak, semut, burung hudhud. Nah, itu juga haram dimakan karena termasuk binatang yang dilarang dibunuh. Nah,
yang ketujuh, ada binatang yang lahir dari perkawinan dua jenis binatang yang berbeda. Misalnya, salah satunya dari yang halal, salah satunya lagi dari yang haram. Nah, hal itu karena memasukkannya ke binatang yang haram lebih baik daripada menghubungkannya kepada induknya yang halal. Seperti misalnya bigal yang lahir dari kedelai negeri yang haram ya, kedelai negeri yang haram dimakan, dan kuda yang boleh dimakan. Nah itu, jadi binatang yang lahir dari dua perkawinan, misalnya induknya dari yang halal, nah sedangkan yang satunya lagi dari binatang yang haram, itu tidak boleh. Yang selanjutnya, yang terakhir, ada binatang yang menjijikan. Apa saja sih binatang yang menjijikan? Ada ulat ya, ada rayap, kaki seribu atau apa? Kaki seribu kalau dalam Sunda itu titinggi ya, belatung. Nah, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk hewan yang menjijikan. Itu sudah Allah perintahkan. Nah, di sini juga ada yang kedua ya. Tadi yang pertama apa? Binatang yang haram dimakan karena apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, binatang yang haram dimakan karena binatangnya sendiri atau zatnya sendiri. Jadi karena isinya sendiri, karena dirinya sendiri. Nah, sedangkan yang kedua itu binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar, jadi bukan dari dalam dirinya. Yang pertama itu karena binatang sembelihan yang tidak disebutkan dengan nama Allah, itu haram dimakan. Yang kedua, bangkai. Nah, itu binatang yang mati dengan tidak disembelih atau binatang yang disembelih tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat atau tidak disembelih. Jadi disembelih tapi tidak sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan. Nah, itu tidak boleh dimakan. Itu termasuk binatang yang haram. Yang ketiga, jalalah, yaitu binatang yang sebagian besarnya itu makanannya itu sesuatu yang kotor atau najis, seperti makanan itu seperti bangkai atau kotoran yang lainnya. Nah, walaupun pada awalnya ia adalah binatang yang halal, tetapi menjadi tidak boleh dimakan. Karena apa? Karena binatang tersebut tidak mau makan atau lebih banyaknya itu memakan sesuatu yang kotor. Nah, itu tidak boleh dimakan. Itu termasuk hewan yang haram. Nah, yang selanjutnya yaitu keledai jinak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa keledai jinak itu haram dimakan. Kenapa? Nah, ada dalilnya ya. Dalil dari hadis Jabir bin Abdillah yang artinya ketika perang Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan daging keledai jinak dan membolehkan memakan daging kuda. Jadi keledai jinak tidak boleh dimakan, sedangkan kuda itu boleh, asalkan dengan apa? Dengan cara disembelih. Itu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga tentang binatang yang haram, itu ada menghindari binatang yang haram. Caranya seperti apa sih, Bu? Supaya kita itu bisa menghindari binatang yang haram. Nah, di sini ada ya cara kita menghindari binatang yang haram. Yang pertama, kita harus selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Jadi kita lihat dahulu apa saja bahan-bahannya, apa saja bahan utamanya. Nah, yang kedua,
kita harus waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang yang haram. Jadi sekarang kan sudah banyak ya makanan-makanan yang dibuat dari hewan. Jadi sudah dibuat dengan makanan-makanan yang spesial. Nah, kita harus waspada, harus teliti. Nah, ini makanan ini bahan utamanya itu apa? Hewan yang halalkah atau hewan yang haram? Yang ketiga, mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan, baik dari surah kabar, buku, ataupun internet. Nah, yang keempat, kita harus mempelajari dan memahami ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, sehingga memiliki iman yang kuat serta mampu menghindarinya. Nah, kalau kita tidak punya iman yang kuat, pasti kalau sudah dibuat makanan ya, pasti kita akan langsung memakannya tanpa kita teliti atau tanpa kita mengetahui apa itu bahan utamanya. Nah, yang kelima, kita meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram itu tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi kita harus memahami, harus paham bahwa makanan atau binatang yang haram itu tidak baik untuk tubuh kita. Dan yang keenam itu meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram akan membawa madarat bagi tubuh. Nah, yang ketujuh, menyadari bahwa binatang yang diharamkan oleh Allah itu untuk dimanfaatkan yang lain, tetapi tidak semua dimakan. Jadi dimanfaatkan yang lainnya, tetapi tidak untuk dimakan. Nah, yang kedelapan, bergaul dengan orang-orang yang soleh, yakni orang yang taat pada ajaran Islam. Jadi dengan kita bergaul dengan orang yang baik, maka kita tidak akan terbawa untuk Untuk memakan makanan yang haram. Nah, yang terakhir, tidak menggunakan obat dari hewan yang haram. Nah, dalam memilih obat, selain memilih makanan ya, dalam memilih obat juga kita harus bisa melihat bahan-bahannya itu dari apa, apakah dari hewan yang halal, apakah dari hewan yang haram. Terkadang dalam obat juga terdapat minyak atau saripatinya. Nah, itu kita harus lihat apakah dari hewan yang halal atau dari hewan yang haram. Itu cara kita agar kita bisa menghindari hewan atau binatang yang haram. Nah, apa sih akibatnya kalau kita mengkonsumsi binatang yang haram? Nah, di sini ada ya. Yang pertama, kalau kita mengkonsumsi binatang yang haram, itu akan merusak organ-organ tubuh orang yang memakannya. Jadi, organ tubuh kita, kalau kita memakan makanan atau binatang yang haram, itu akan merusak tubuh kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani. Itu yang kedua ya. Jika kita makan makanan yang haram atau daging yang haram. Nah, yang ketiga, tidak ada keberkahan di dalam hidupnya karena Allah di sini sudah menyiapkan makanan yang halal, sudah memberitahu hewan yang halal itu seperti apa, tetapi kita kekeh tetap memakan binatang yang haram. Nah, maka Allah sudah menyebutkan bahwa hidupnya tidak akan berkah. Yang keempat, di dalam hidupnya itu merasa tidak tenang, selalu gelisah. Itu untuk orang-orang yang memakan binatang yang haram. Nah, yang kelima, susah menerima ilmu kebenaran. Nah, yang keenam, akan mendapatkan murka dan azab dari Allah. Karena tadi Allah sudah memberitahu mana makanan yang haram, mana binatang yang haram,
mana binatang yang halal. Nah, yang ketujuh, dapat mendorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Di sini Allah sudah melarang kita untuk tidak memakan binatang yang haram, tetapi kita malah memakannya. Nah, sekali kita melanggar perintah dari Allah, maka kita akan terus-terusan mengulangi lagi kesalahan yang sama, yaitu melanggar perintah Allah. Nah, yang kedelapan, yang terakhir ya, itu menyebabkan tidak diterimanya amal ibadah dan doa kita. Jadi kita harus benar-benar hati-hati di dalam memilih makanan ya, apalagi sekarang kan hewan-hewan itu, makanan-makanan itu terbuat dari olahan hewan ya. Nah, kita harus bisa memilih apakah ini hewan yang halal atau hewan yang haram. Inikah disembelihnya dengan menyebut asma Allah atau tidak. Nah, itu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan hal tersebut. Nah, apa sih hikmahnya kalau kita menghindari mengkonsumsi binatang yang haram? Nah, ini hikmah dari menghindari makanan yang haram. Nah, yang pertama, diharamkannya babi karena di dalamnya itu mengandung cacing pita, di mana cacing pita itu dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaannya. Nah, di sini kenapa Allah melarang kita memakan babi? Karena Allah sudah tahu bahwa di dalam tubuh babi itu ada cacing pita, dimana kalau kita makan babi, maka cacing pitanya itu akan tumbuh di dalam tubuh, juga merusak alat pencernaan kita. Maka Allah itu melarang kita memakan babi. Nah, yang kedua, diharamkan bangkai. Kenapa? Karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba atau bakteri. Jadi kan bangkai itu pasti sudah mati ya hewannya. Nah, pasti mengandung bakteri karena bangkai tersebut dimana akan meracuni dan merusak tubuh manusia kalau dimakan. Nah, yang ketiga, binatang yang menjijikan atau kotor diharamkan. Seperti apa yang menjijikan? Tadi seperti kecoa ya. Tuh. Kenapa diharamkan? Karena binatang tersebut dapat mengotori tubuh kita dan akan menjadi racun di dalam tubuh kita yang akan mengganggu pertumbuhan. Jadi ada 3 tadi ya yang baru disebutkan. Nah, yang keempat, itu tidak pantas kalau manusia itu dibiarkan begitu saja dengan sesukanya untuk mencekik atau menyiksa binatang dengan memukul hingga mati, misalnya seperti yang dilakukan oleh pengembala yang keras hatinya. Nah, khususnya bagi mereka yang misalnya diupah untuk membunuh hewan. Nah, itu, dan mereka yang suka mengadu binatang, misalnya seperti ayamnya diadu sampai mati. Nah, itu tidak boleh. Terus misalnya mengadu antara 2 kerbau, 2 kambing, sehingga mati binatang tersebut atau hampir mati. Itu tidak boleh ya dimakan. Nah, yang terakhir, binatang yang disergap atau dimakan oleh binatang buas. Misalnya seperti rusa yang dimakan oleh singa, atau sapi yang dimakan oleh singa, atau hewan-hewan yang dimakan oleh hewan buas dan mati. Nah, di dalamnya itu terdapat unsur penghargaan bagi manusia dan kebersihan dari sisa makanan binatang buas, di mana hal ini biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu mereka makan sisa-sisa daging yang dimakan binatang buas. Jadi orang jahiliyah terdahulu itu makan makanan sisa binatang buas. Jadi binatang buas memakan atau menyergap hewan
Setelah itu ditinggalkan, nah dilanjutkan lagi oleh orang-orang jahiliyah. Nah, seperti kambing, unta, sapi, dan hewan yang lainnya. Nah, kemudian hal tersebut diharamkan oleh Allah buat orang-orang mukmin, di mana Allah itu menghargai kebersihan dari sisa-sisa makanan binatang buas. Nah, dari kelima hikmah tadi dapat disimpulkan ya bahwa diharamkannya makanan dari binatang oleh Allah itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah untuk kita, untuk manusia ya. Dengan menghayati ketentuan Allah, nah maka akan tumbuh kesadaran bahwa betapa sayangnya Allah terhadap kita, bahwa betapa sayangnya Allah terhadap kita sampai Allah itu menurunkan sebuah ayat, terus memerintahkan umatnya untuk memberitahu umatnya untuk bisa memilih antara hewan yang halal dan antara hewan yang haram. Nah, juga kita diberitahu dengan lengkap seperti apa prosesnya, seperti apa cara memilihnya, seperti apa hikmahnya. Nah, Allah telah menjelaskan dengan detail cara membedakan, cara memilih hewan yang halal dan hewan yang haram. Nah, itu anak-anak materi tentang binatang yang halal dan binatang yang haram. Nah, Ibu harapkan di sini kita dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bisa lebih teliti di dalam memilih makanan. Dimana sekarang banyak ya makanan itu yang terbuat dari hewan. Nah, kita harus bisa memilih baik makanan maupun obat ya. Itu kita harus bisa memilih, bisa teliti apakah ini dari binatang yang haram atau binatang yang halal. Bagaimana proses penyembelihannya? Apakah dengan proses penyembelihan yang baik, yang sesuai dengan ketentuan atau tidak? Nah, semoga bermanfaat, khususnya untuk ibu, umumnya untuk kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.